Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, kita bertemu kembali ya. Kita bertemu kembali dalam video pembelajaran untuk bahasa Arab kelas 3 SD. Nah, anak-anakku sekalian, barakallahu fikum. Setelah kemarin kita belajar ad-darsur rabi'u atau pelajaran yang keempat, yang dimana pelajaran keempat kemarin itu berisi tentang huruf jar, berisi tentang dhamir, berisi tentang isim ghairu munsharif. Nah, kali ini kita akan belajar ad-darsul khamisu. Ad-darsul khamisu, pelajaran yang kelima. Pada pelajaran yang kelima ini kita akan belajar di antaranya mudhafun ilaih. Ya, nanti kita juga akan belajar tentang hamzah wasol. Kita juga akan belajar tentang ya'un nida. Tetapi anak-anakku sekalian, barakallahu fikum, kita akan bahas satu persatu saja. Tidak akan kita bahas secara keseluruhan. Nah, kali ini kita akan belajar mudhafun ilaih. Ya. Mudhafun ilaih atau yang sering kita sebut dengan al-idhofah itu artinya penyandaran. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana cara merangkai beberapa kata ke dalam susunan mudhafun ilaih. Kalian sudah siap? Nah, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Langsung saja, cara merangkai kata ke dalam susunan mudhafun ilaih. Ya, ini cara yang pertama. Nanti ada cara yang kedua. Pada cara yang pertama ini, kita mengambil contoh isim yang tidak menggunakan alif lam. Ya, Ustaz ulang. Pada cara yang pertama ini, kita akan menggunakan contoh isim yang tidak menggunakan alif lam. Nah, kita sekarang punya kata kitabun dan Muhammadun. Nah, bagaimana caranya kata kitabun dan Muhammadun ini kita akan susun ke dalam susunan mudhafun ilaih. Ya, tolong disimak dengan baik-baik. Cara yang pertama, nah, perhatikan. Kata yang di depan kita hilangkan tanwinnya. Kata kitabun, nah, kita hilangkan tanwinnya pada huruf bun. Perhatikan yang Ustadz lingkari ini. Huruf bun akan kita hilangkan tanwinnya. Nah, kata kitabun berubah menjadi kitabu. Ya, perhatikan lingkarannya. Kitabu. Nah, selanjutnya kata yang di belakang, perhatikan. Kata yang di belakang akan berubah majrur. Nah, tanda aslinya adalah kasroh. Yang tadinya Muhammadun itu berubah menjadi majrur dengan harokat apa? Kasroh. Muhammadun berubah menjadi Muhammadin. Nah, kitabun Muhammadun itu kalau disusun ke dalam mudhafun ilaih menjadi kitabu Muhammadin. Ya, Ustadz ulang. Kitabu Muhammadin. Ya, kitabu Muhammadin kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, nah, tinggal tambah imbuannya pada kata yang depan. Contohnya ini, bukunya Muhammad. Kitabu Muhammadin artinya bukunya Muhammad. Perhatikan, kata yang di depan kita sebut dengan mudhaf dan kata yang di belakang kita sebut dengan mudhafun ilaih.
Nah, sampai di sini kalian paham? Nah, kita lanjutkan contoh berikutnya untuk isim yang menggunakan alif lam. Contoh berikutnya ya, untuk isim yang menggunakan alif lam. Ustadz punya kata sayyarotun, artinya mobil. Kemudian kita gunakan kata al-mudarrisu. Nah, bagaimana cara merangkai kedua kata ini ke dalam susunan mudhof mudhofun ilaih. Nah, cara yang kedua ini kita gunakan isim yang menggunakan alif lam. Contohnya ini al-mudarrisu. Nah, kita coba ya. Ingat, yang pertama tadi apa? Nah, benar. Kata yang di depan kita hilangkan tanwinnya. Sayyarotun berubah menjadi apa? Sayyarotu. Ya, sayyarotun berubah menjadi sayyarotu. Kemudian kata yang di belakang berubah majrur. Tanda asli majrur itu menggunakan kasroh. Yang tadinya al mudarisu berubah menjadi al mudarisi. Nah, sayyarotun kemudian al mudarisu jika disusun ke dalam mudhof mudhofun ilaih berubah menjadi sayyarotul mudarrisi. Sayyaratul mudarrisi. Sayyaratul mudarrisi artinya mobilnya guru itu. Nah, yang depan kita sebut dengan mudhof, yang belakang kita sebut dengan mudhofun ilaih. Nah, mudah bukan? Nah, tadi yang pertama tidak menggunakan alif lam, yang kedua menggunakan alif lam. Nah, perhatikan contoh-contoh berikut ini. Kita perbanyak ya contoh-contohnya agar pemahaman kita semakin kuat. Nah, sekarang Ustadz punya dua kata yang lainnya, yaitu kata daftarun. Daftarun artinya buku tulis. Dan ammarun. Nah, ini contoh yang tidak menggunakan alif lam. Daftarun tadi apa? Buku tulis. Ammarun itu nama orang. Apa? Ammar. Nah, kita susun ke dalam mudhof mudhofun ilaih. Perhatikan kata yang di depan kita hilangkan tanwinnya. Daftarun akan berubah menjadi daftaru. Nah, kemudian kata yang di belakang berubah majrur dengan tanda asli kasroh. Ammarun, perhatikan ada tanwinnya ya. Ammarun, nanti kalau berkasroh berubah menjadi kasroh, itu run ada tanwinnya. Kalau kasroh ya juga ada tanwinnya, berubah menjadi rin. Nah, ammarun berubah menjadi ammarin. Nah, daftarun ammarun jika disusun ke dalam mudhof mudhofun ilaih menjadi daftaru ammarin. Daftaru ammarin. Daftaru ammarin artinya buku tulisnya Ammar. Yang depan kita sebut mudhof, yang belakang kita sebut dengan mudhofun ilaih. Lanjut, berikutnya kita punya contoh kata kitabun dan kata hamidun. Kitabun artinya buku, hamidun artinya hamid. Yuk kita susun kedua kata ini ke dalam rangkaian mudhofun mudhofun ilaih. Yang pertama, nah kata yang depan kita hilangkan tanwinnya. Kata kitabun akan berubah menjadi kitabu. Sedangkan yang di belakang hamidun akan kita ubah menjadi majrur, tanda aslinya dengan kasroh. Yang tadinya hamidun, dun ada tanwinnya loh ya. Hamidun berubah menjadi hamidin ya. Kitabun hamidun jika disusun ke dalam susunan mudhof mudhofun ilaih akan berubah menjadi
kitabu Hamidin, kitabu Hamidin, kitabu Hamidin. Artinya bukunya Hamid. Kata yang di depan disebut mudhaf, kata yang di belakang disebut mudhafun ilaih. Contoh berikutnya, Ustadz mempunyai kata qolamun dan al-mudarrisu. Nah, sekarang contoh yang menggunakan al ya. Perhatikan kalau al ya sudah pakai al, belakangnya akan hilang tanwinnya ya. Kalau mudarrisun itu enggak pakai al, dikasih al jadi al-mudarrisu. Nah, perhatikan ya, nanti akhir kata tersebut, harokat akhir kata tersebut. Ya, langsung saja qolamun dan al-mudarisu akan kita susun ke dalam susunan mudhaf mudhafun ilaih. Kata yang depan kata qolamun, nah kita hilangkan tanwinnya. Qolamun akan berubah menjadi qolamu ya. Qolamun berubah menjadi qolamu, hilang tanwinnya. Kemudian al-mudarrisu atau kata yang di belakang berubah menjadi majrur. Al-mudarrisu berubah menjadi al-mudarrisi. Ya, perhatikan ya. Al-mudarrisu berubah menjadi al-mudarrisi. Nah, qolamun dan al-mudarrisu kalau disusun menjadi mudhaf mudhafun ilaih berubah menjadi qalamul mudarrisi, qalamul mudarrisi, qalamul mudarrisi. Artinya bolpennya guru itu ya. Qalamul mudarrisi itu artinya bolpennya guru itu. Kata yang di depan kita sebut dengan mudhaf dan kata yang di belakang kita sebut dengan mudhafun ilaihi. Ya. Masih pada contoh yang menggunakan alif lam. Nah, sekarang kita ganti contohnya. Ada haqibatun dan al-mudarrisu ya, pakai alif lam lo ya. Al-mudarrisu. Haqibatun artinya tas, al-mudarrisu artinya guru. Yuk kita susun kedua kata ini ke dalam susunan mudhaf mudhafun ilaih. Yang pertama, ingat kata yang di depan dihilangkan tanwinnya. Haqibatun berubah menjadi haqibatu. Ya, ingat ya, haqibatun ya, tun berubah menjadi haqibatu. Tu hilang tanwinnya. Kemudian kata yang di belakang berubah menjadi majrur. Al-mudarrisu akan berubah menjadi al-mudarrisi. Al-mudarrisu berubah menjadi al-mudarrisi. Haqibatun dan al-mudarrisu jika disusun ke dalam mudhaf mudhafun ilaih berubah menjadi haqibatul mudarrisi. Haqibatul mudarrisi. Haqibatul mudarrisi artinya tasnya guru itu ya. Haqibatul mudarrisi artinya tasnya guru itu. Ya, kata yang di depan kita sebut dengan mudhaf, kata yang belakang kita sebut dengan mudhafun ilaih. Nah, dari contoh-contoh yang Ustadz sampaikan ini semoga kalian dapat menerima dengan baik ya. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Barakallahu fikum. Berikut ini contoh-contoh lain dari mudhaf mudhafun ilaih. Nah, yang pertama Rasulullahi ya. Rasulullahi ya, disambung menjadi Rasulullahi. Artinya Rasulnya Allah. Rasulullahi artinya Rasulnya Allah.
Kemudian haqibatul mudarrisi. Haqibatul mudarrisi. Haqibatu dan al-mudarrisi. Haqibatul mudarrisi artinya tasnya guru itu. Sayyaratu Khalidin. Sayyaratu Khalidin. Sayyaratu Khalidin, mobilnya Khalid. Baitullahi. 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 Ya, artinya rumah Allah. Al-Ka'batu Baitullahi. Ya, rumah Allah. Ismul muhandisi. Ismul muhandisi. Ismul muhandisi artinya namanya insinyur itu. Ismul muhandisi Khalidun, namanya insinyur itu adalah Khalid. Daftaru Ammarin. Daftaru Ammarin. Daftaru Ammarin, buku tulisnya Ammar. Kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin, bukunya Muhammad. Miftahus sayyarati. Miftahus sayyarati. Miftahus sayyarati, kuncinya mobil itu. Kitabullahi. Kitabullahi. Kitabullahi, kitab Allah. Al-Qur'anu kitabullahi, Al-Qur'an itu kitab Allah. Ibnu Khalidin. Ibnu Khalidin. Ibnu Khalidin. Ibnu Khalidin, anak laki-lakinya Khalid. Ibnu Khalidin, anak laki-lakinya Khalid. Bintu Muhammadin. Bintu Muhammadin. Bintu Muhammadin. Bintu Muhammadin, anak perempuannya Muhammad. Bintu Muhammadin, anak perempuannya Muhammad. Ghurfatu Aliyin. Ghurfatu Aliyin. Ghurfatu Aliyin. Ghurfatu Aliyin artinya kamarnya Ali. Ghurfatu Aliyin, kamarnya Ali. Dukkanut tajiri. Dukkanut tajiri. Dukkanut tajiri. Dukkanut tajiri artinya tokonya pedagang itu. Dukkanut tajiri, tokonya pedagang itu. Qalamu Khalidin. Qalamu Khalidin. Qalamu Khalidin. Qalamu Khalidin artinya pulpennya Khalid. Qalamu Khalidin artinya pulpennya Khalid. Nah anak-anakku, itu tadi penjelasan singkat tentang mudhof mudhofun ilaih. Ya, ingat terus cara-caranya ya. Barakallahu fikum. Sekian, terima kasih atas perhatian dari kalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.